Kabupaten Solo adalah sebuah kabupaten di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Kabupaten ini merupakan salah satu sentral produksi beras terbesar di Sumatera Barat, yang dikenal dengan nama Bares Solo. Di kabupaten ini bisa dibilang masih banyak masyarakat yang menggunakan dan mempercayai pengobatan tradisional sebagai pengobatan alternatif, selain pengobatan medis. Pengobatan tradisional adalah metode pengobatan yang digunakan dalam berbagai masyarakat sejak zaman dahulu, yang diturunkan dan dikembangkan secara bertahap dari generasi ke generasi berikutnya, berdasarkan tingkat pemahaman manusia terhadap pengetahuan dari masa ke masa. Obat tradisional atau alternatif, mereka menganggap penyakit lebih dari itu. Selain melibatkan biologis, mereka juga melibatkan aspek spiritual, psikologis, dan sosial tertentu orang yang terkena penyakit. Ini juga kadang-kadang sering diabaikan oleh pengobatan modern. Kali ini saya mengunjungi seorang ahli pengobatan tradisional yang terkenal di Kabupaten Solo, tepatnya di Negari Cuba. Nah, menurut pemahaman Pak Ijal, ia bisa menerima pasien 3-8 orang per hari, di mana pasien beliau bisa datang dari berbagai daerah Kabupaten Solo. Beliau tidak mematok harga khusus setiap pasien yang datang berobat ke tempatnya. Pasien dapat memberikan imbalan seikhlas saja. Bapak Ijal menggunakan tumbuh-tumbuhan alami serta rempah yang berasal dari alam untuk pengobatannya. Menurut Pak Ijal, pengobatan tradisional seperti ini tidak bisa dengan sekali saja, namun beberapa kali baru bisa sembuh total. Metode pengobatan ini dilakukan dengan keyakinan dan kepercayaan. Kalau wak menuntut dari bujang-bujang ni, kalau pelaksanaan tu dari tahun 10 lah, dan tahun 72 kami kita nak buat adalah 72 motor lah masih bisa bu, tapi belum amua penyampaian tu baik orang awak sakit, jadi dia suruh dia nak dia betul tu cak, jual adinan rutin, sejak 90 kata sampai 2022 tu lawan dengan orang dakwaan saya. Dikenal orang tu dari mulut ke mulut, Pak. Bisa sakit orang secara ada bubek kami pelau nak tu ko deh. Kin bubek aja betul. Satu nanti dia guru kan contohnya bubek dia. Kalau nak dalok je ko tukar. Dia lah dia tarui tukar. Bubek banyak. Uang. Berarti tiap ubek tu beda-beda. Oh iya dah. Dah semuanya tahu loncat dah sekali nanti nak aku ubek. Ya, medis atau tradisional? Oh, tradisional. Medis. Lebih medis. Kalau pengobatan alternatif bisa digunakan dalam jangka panjang. Beda dengan pengobatan medis. Nah gitu kalau pengobatan alternatif tidak menimbulkan efek samping yang membahayakan organ tubuh.
tradisional itu bagus, katanya alami. Kenapa ibu memilih medis? Karena tradisional kalau dilihat-lihat belum pasti karena pakai ramuan-ramuan yang nggak jelas apa itu ramuan rempah-rempahnya. Kalau medis kan udah jelas dari Badan POM-nya juga udah tertulis. Kalau medis kan lebih teruji. Menurut ibu, apa yang membuat pengobatan tradisional sampai saat sekarang masih berkembang? Karena mereka masih mengikuti ajaran nenek moyang sebelum-sebelumnya. Makanya pada umumnya sebelum orang-orang awam pergi ke medis, lebih penting dia ke dukun sebelumnya. Karena pengobatan tradisional itu kan mungkin ada secara turun-temurun kan. Ya. Kalau tidak bisa lagi dengan cara medis, mungkin bisa juga dengan cara pengobatan tradisional. Misalnya mengenai penyakit campak itu kan, atau istilahnya kebaki atau orang itu kan bisa. Karena kalau secara medis kan larinya nanti ke tipes. Kalau secara tradisional, itu obat kampung aja udah sekali itu udah sembuh itu biasanya. Kalau nggak bisa secara medis. Karena kalau pengobatan herbal itu kan kita kan dari alam. Jadi yang istilahnya kita mengambil dari bahan-bahan alam itu udah manfaatnya itu udah maksudnya udah terbukti gitu dari zaman nenek moyang kita dulu. Kita kan kayak memakai rempah-rempah atau rimpang-rimpang, nggak menimbulkan efek samping untuk organ tubuh kita. Beda dengan pengobatan medis kan kita harus meminum obat-obatan, contohnya kan obat-obat rumah sakit itu kan udah jelas kimia. Jadi kalau untuk dipakai dalam jangka panjang itu kan kebanyakan membahayakan. Dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang membuat pengobatan tradisional masih diminati dan masih berkembang sampai saat sekarang ini, khususnya Negari Cupak. Yang pertama, pengobatan tradisional ini tidak menggunakan obat-obatan yang berbahan dasar kimia, melainkan bahan-bahan yang berasal dari alam. Yang kedua, menurut masyarakat setempat, tidak semua penyakit dapat disembuhkan oleh pengobatan medis. Yang ketiga, terdapat faktor ekonomi, di mana Bapak Ijal tidak mematok harga dalam pengobatan tradisional ini. Dan yang keempat, terdapat faktor kepercayaan, di mana pengobatan tradisional ini sudah dilakukan secara turun-temurun, yang yaitu dari nenek moyang.